Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk siswa-siswi baru di Kampus Hijau SMP Negeri 2 Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Selamat, kalian sampai hari ini alhamdulillah sudah 3 hari mengikuti kegiatan MPLS. Sebelum saya menyampaikan materi, di sini akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Iva Latifah SPD. Kebetulan tugas Ibu di SMP Negeri 2 Pamengpeuk adalah sebagai guru IPA dan juga pembina ekstrakurikuler pramuka. Jadi kalian nanti akan bertemu dengan saya di mata pelajaran IPA dan juga di kegiatan kepramukaan. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan narkoba. Kenapa materi ini disampaikan? Pada saat pengenalan lingkungan sekolah, diharapkan semua siswa-siswi SMP Negeri 2 Pamengpeuk bisa mengetahui apa itu narkoba. Ya. Jadi nanti kalian bisa mengetahui narkoba itu jenisnya seperti apa dan juga bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita. Baik, sama-sama kita lihat apa itu narkoba. Narkoba itu di dalamnya terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dan narkotika itu sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi jenis dari narkoba ini di lingkungan kita itu cukup banyak, sehingga narkoba di sini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis atau beberapa golongan. Di negara Indonesia khususnya, hampir kurang lebih 4 juta penduduknya sudah menjadi korban narkoba. Kenapa? Karena mungkin yang pertama mereka tidak tahu bahwa narkoba itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh. Yang kedua, mungkin ingin coba-coba, dan yang ketiga, mungkin mereka tidak tahu narkoba itu bahayanya untuk kesehatan. Nah, di sini Ibu akan sampaikan dampak dari narkoba itu sendiri untuk kesehatan tubuh kita. Karena narkoba itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Narkotika itu dampaknya untuk tubuh kita adalah untuk menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Apabila nyerinya berlebihan, biasanya ini dipakai oleh ilmu kedokteran. Apabila kita akan dioperasi besar, biasanya narkotika ada yang dipergunakan. Itu dengan dosis yang sangat kecil. Kemudian, untuk psikotropika, apa dampak dari psikotropika untuk tubuh kita? Yaitu perubahan mental dan perilaku. Mungkin perubahan mental di sini salah satu contohnya kalau kita gembira, berlebihan gembiranya, ya. Jadi perilakunya kita juga menjadi berubah apabila sudah terkena oleh psikotropika dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, yang termasuk ke dalam narkoba itu adalah zat adiktif. Zat adiktif ini dampaknya dapat menimbulkan ketergantungan. Yang namanya ketergantungan berarti kita kalau tidak menggunakannya akan merasa sakit atau ketagihan, itu yang disebut dengan ketergantungan. Jadi dampak dari ketiga narkoba, yaitu narkotika, psikotropika maupun zat adiktif, itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Nah, di sini jenis narkoba itu beraneka ragam. Karena narkoba juga ada yang alami, ada yang dibuat, dan ada juga yang diproduksi secara sintetis.
Nah, jadi berdasarkan asalnya, narkoba itu ada 3 jenis. Yang pertama, narkoba alami. Artinya, jenis narkoba ini sudah ada di alam, tanpa ada proses fermentasinya, atau proses isolasi, atau proses produksi lainnya. Nah, salah satu yang alami di sini, contohnya yang banyak dikenal, yaitu ganja. Kemudian ada juga jenis opium dan ada juga jenis daun koka. Nah, di sini diperkenalkan supaya kalian tahu, oh ini ganja, oh ini opium, dan ini jenis koka. Kemudian yang kedua adalah narkoba jenis semi-sintetis. Semi-sintetis ini adalah narkoba yang dibuat melalui proses ekstraksi dan isolasi. Salah satu contohnya yang kita kenal dari dulu itu adalah morfin. Kemudian ada heroin, ada kodein. Nah, penggunaannya morfin dan heroin ini biasanya disuntikan. Mungkin sekarang itu banyak jenis semi-sintetis yang lebih dari morfin dan heroin. Kemudian yang ketiga adalah jenis narkoba sintetis. Nah, jenis narkoba sintetis ini diproduksi secara sintetis. Contohnya amfetamin, petidin, juga dexamfetamin. Mungkin ini ada beberapa yang sudah kalian kenal, ada yang belum. Tetapi intinya di sini kalian tahu bahwa jenis narkoba itu ada yang alami, semi sintetis maupun sintetis. Kemudian, berdasarkan efek yang ditimbulkannya, jenis dari narkoba itu ada yang bersifat depresan atau downer, di mana fungsinya itu untuk mengurangi aktivitas, membuat penggunanya menjadi tidur yang berlebih atau tidak sadar diri selama kurang lebih dari jam atau waktu yang ditentukan. Jadi kadang-kadang orang yang sudah terkena dari efek narkoba yang berbentuk depresan, dia akan tidur pulas dan lama waktunya. Dia bisa kuat sampai 1 hari 1 malam dia tidur. Kemudian ada juga yang bersifat stimulan atau upper, di mana berfungsi yang bersifat stimulan itu merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja, sehingga dia itu tidak terasa loyo, dia akan terasa segar, bersemangat yang berlebih ya, jadi tidak seperti biasanya. Dan jadi kalau dia tadinya tidak percaya diri, biasanya seseorang kalau yang sudah terkena stimulan dari narkoba ini, dia akan bersemangat, selalu segar, padahal sebetulnya di dalam tubuhnya dia tidak sehat. Kemudian yang paling parah itu adalah efek yang ditimbulkan dari narkoba yang bersifat halusinogen. Halusinogen di sini menimbulkan efek halusinasi dan dapat merubah perasaan dan pikiran. Salah satu contohnya, dia halusinasi itu seolah-olah dia seperti ada di sebuah taman yang indah, dia bahagia, atau kadang-kadang dia melihat sungai kecil seperti lautan yang sangat luas. Jadi halusinasi itu jadi di bawah kesadaran. Nah, itu yang sangat berbahaya dari efek narkoba yang ditimbulkan untuk orang yang mengkonsumsinya. Selanjutnya di sini Ibu juga akan menyampaikan beberapa golongan dari narkotika. Yang pertama, golongan narkotika itu ada narkotika golongan 1. Di mana narkotika golongan 1 ini biasanya tidak digunakan untuk pengobatan, karena efek yang ditimbulkannya itu sangat besar ketergantungannya kepada orang yang mengkonsumsinya. Ya, itu. Apa saja yang termasuk ke dalam golongan narkotika tingkat 1? Yang pertama tadi heroin atau putau, kemudian tenasun, kemudian ganja, kokain, opium mentah, pium masak, atau juga candu. Karena jenisnya itu sangat banyak. Mungkin ini yang umum banyak kita temukan selama ini yang berkaitan dengan kasus narkotika golongan 1. Dan semuanya ini sangat berbahaya untuk tubuh kita. Karena efeknya itu adalah ketergantungan yang sangat kuat.
Sehingga di situ bisa dilihat tanda plusnya itu sampai 4. Dan mudah-mudahan kalian sebagai siswa-siswi tidak mencoba, ya, karena dari mencoba nanti akan ketergantungan. Sangat bahaya sekali. Selanjutnya, ini contoh dari ganja. Ini gambar ganja. Tanaman ganja ini biasanya banyak tumbuh. Kalau di Indonesia biasanya di daerah Aceh. Karena apa? Ganja itu biasanya digunakan oleh orang-orang Aceh itu sebagai penambah cita rasa makanan. Tetapi karena tumbuhnya sangat gampang, maka ganja ini banyak sekali dan mudah dikonsumsi. Mereka biasanya menggunakan untuk di rokok gitu ya, sangat mudah sekali. Makanya hati-hati. Jadi kalian di sini diperkenalkan ini loh tanaman ganja itu. Seperti pohon singkong, tetapi bentuknya agak panjang. Ya, biasanya daunnya lebat dan sangat mudah sekali tumbuhnya. Tapi kita jangan sampai tergiur ya. Kalau melihat harus tahu, tanyakan dulu siapa tahu ini bentuknya. Jadi di sini kalian diberikan pengetahuan bagaimana tanaman ganja itu. Selanjutnya di sini ada contoh pil ekstasi. Jadi di sini kalian nanti bisa tahu, oh jenis pil ekstasi itu seperti ini. Ada yang bentuknya kecil-kecil, warnanya ada yang kuning, ada yang hijau, kemudian ada yang berwarna-warni. Hati-hati. Jenis pil-pil ekstasi ini sekarang sangat marak di kalangan remaja, bahkan ada jenis pil-pil lainnya. Karena sangat mudah sekali untuk mengedarkannya. Padahal sesungguhnya ekstasi ini adalah obat yang digunakan untuk hewan, khususnya anjing gila, supaya dia tidak ngamuk kalau bahasa Sundanya Maya. Jadi dikasihlah pil itu. Nah, jadi kalau kalian mengkonsumsi ini bukannya baik untuk tubuh kalian, tapi sangat berbahaya. Jauhi. Selanjutnya, yang umum, kalangan anak-anak SD sekarang, SMP, bahkan kadang-kadang di daerah alun-alun atau perkotaan, mereka itu bawa-bawa jenis ini. Mungkin kalian juga bisa lihat jenis ini, ada jenis lem. Lemnya itu banyak jenisnya, ada Aibon mungkin untuk mereknya dan sebagainya. Kadang mereka buka lemnya, kemudian mereka isap, ya, tanpa mereka menyadari bahwa pengisapan lem yang dengan disengaja ini akan merusak bagian sistem saraf manusia dan sangat berbahaya sekali. Kadang mereka cara bicaranya pun bisa kalian lihat ya, sempoyongan, dia ketergantungan, kadang dia minta-minta untuk membeli lem ini karena itu dampak dari narkoba yang ketergantungan tadi. Jadi harus hati-hati. Selanjutnya, narkotika golongan kedua. Nah, narkotika golongan kedua ini biasanya banyak digunakan untuk pengobatan, khususnya di rumah sakit untuk yang dioperasi, kemudian untuk menahan rasa nyeri, ada yang disuntikan dengan menggunakan golongan narkotika golongan 2 ini. Namun dari golongan narkotika kedua ini ada efek ketergantungan dan itu juga sangat berbahaya. Apa yang termasuk ke dalam golongan 2 narkotika ini? Contohnya adalah morfin, kemudian petidin dan masih banyak sekali ya yang sudah beredar di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah narkotika golongan 3. Sama, narkotika golongan ketiga ini juga digunakan untuk pengobatan. Namun, efek dari ketergantungannya lebih ringan daripada narkotika golongan kedua. Apa saja contohnya? Jenis kodein, etil morfin. Itu. Nah, jadi dengan pengetahuan narkoba yang disampaikan ini, kalian minimal bisa membentengi, oh ternyata dampak dari narkoba itu seperti ini. Jangan mencoba mendekati, apalagi menggunakan. Karena bahaya bagi kesehatan tubuh. Selain tadi narkotika, ada juga golongan psikotropika. Golongan psikotropika ini juga ada 3 golongan, kalau tidak salah ada 4 ya. Golongan yang pertama yaitu contohnya ekstasi yang tadi gambarnya sudah Ibu perlihatkan sama kalian. Kemudian ada juga jenis lisergik, kemudian ada jenis psilosibin, dan yang terakhir jenis meskalin. Ini tidak digunakan untuk obat. Kenapa? Karena
bisa menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat. Yang kedua adalah golongan psikotropika, contohnya itu amfetamin dan metapetamin. Ini termasuk ke dalam golongan psikotropika kedua. Selanjutnya ada golongan psikotropika ketiga, contohnya fenilnitrazepam. Mungkin di sini banyak bahasa kimianya, tetapi sebetulnya di pasaran itu ada juga yang dijual dan itu secara sembunyi-sembunyi, karena kalau ketahuan tidak boleh, apalagi di negara Indonesia yang berkaitan dengan narkoba ada undang-undangnya, bisa dihukum tergantung jenis golongan yang mereka gunakan. Dan yang terakhir adalah golongan psikotropika keempat, di mana golongan psikotropika ini bisa menimbulkan ketergantungan yang sangat ringan, meskipun ringan juga tetap berbahaya. Contoh dari golongan psikotropika yang keempat ini adalah diazepam, phenobarbital, dan nitrazepam. Mungkin bahasanya lebih ke bahasa-bahasa farmasi atau kimia ya. Nah itu, jadi Ibu berharap dengan pengetahuan ini kalian bisa lebih berhati-hati dalam bergaul, kemudian pergaulan yang di luar kalian yang tidak baik, apalagi ada yang mau mencoba, ingin tahu dan menggunakan, itu tidak diperbolehkan, karena intinya semuanya kembali ke kesehatan kalian. Karena kalian masih muda, generasi penerus bangsa harus sehat. Kalau tidak sehat, bagaimana mau meneruskan negara ini ke depan? Ya, itu harapan dari ibu. Kemudian zat adiktif. Yang termasuk ke dalam zat adiktif, salah satu contohnya tadi ya, Ibu tadi sudah perlihatkan gambar lem. Nah, lem itu adalah salah satu jenis zat adiktif yang di dalamnya itu ada senyawa inhalen. Nah, senyawa inhalen ini sangat berbahaya. Apabila terhisap akan merusak bagian paru-paru, kemudian juga bagian sistem saraf kita sehingga menimbulkan rasa ketagihan. Ya, yang kedua ada thinner. Thinner itu biasa digunakan kalau di bangunan itu untuk pengecatan. Biasanya cat tembok suka dikasih thinner, diencerkan. Nah, kalau digunakannya pada tempatnya tidak berbahaya, tapi thinner kita pergunakan ke tubuh kita. Coba bisa kalian bayangkan bagaimana dampak atau efeknya. Kemudian yang sangat bersahabat dengan kalian, anak-anak zaman sekarang, ada yang berkenalan dengan alkohol. Alkohol itu adalah bentuk etanol yang seharusnya digunakan untuk pembersih, ya. Tetapi sama beberapa orang digunakan diminum. Coba kalian bisa bayangkan, diminum, masuk ke bagian paru-paru, maka paru-parunya akan menjadi rusak. Kalau paru-parunya rusak, terbakar, bagaimana ke depan? Kalau kalian punya cita-cita, apa bisa tercapai cita-cita kalian? Tidak kan? Kemudian, yang paling bersahabat dengan anak-anak muda nih, adalah tembakau, yang dikenal dengan rokok. Kalian biasanya dengan uang 5.000 bisa mendapatkan 3 batang rokok, ya. Dan dampaknya apa? Dari rokok itu ketagihan. Nah, itu ada di dalamnya tembakau. Zat adiktifnya adalah tembakau yang digulung, kemudian kalian bakar, terhisaplah ke paru-paru kalian. Kemudian ada juga yang dikenal dengan obat penenang. Obat penenang itu biasanya ada di dalam obat-obatan yang dikonsumsi di bahan obat batuk, ya, obat batuk atau obat alergi, ya, seperti CTM. Nah, itu adalah di dalamnya ada obat penenang sehingga dia tenang, dia akan tertidur lelap. Nah, kalau digunakannya berlebih, maka itu berbahaya. Dan yang terakhir adalah zat adiktif yang berupa zat yang menimbulkan halusinasi. Halusinasi itu berhayal, dia ada di satu tempat yang tidak seperti itu, tapi dia seolah ada di mana. Ya, jadi alamnya itu bukan di alam sadar, tapi di bawah sadar. Jadi dia itu berhayal, dan itu sangat berbahaya. Tidak baik untuk anak muda banyak berhayal, tidak sesuai dengan realita atau kenyataan. Ya, itu untuk zat adiktif. Kemudian, kenapa para pemuda sekarang atau siswa-siswi yang tidak tahu tentang narkoba, mereka menyalahgunakan fungsi yang tadinya untuk membantu di kesehatan, tetapi mereka malah menggunakannya. Yang pertama adalah karena rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, benar sih? Ini itu kata orang seperti itu, enak enggak sih?
Nah, pertamanya dari coba-coba, kemudian penasaran, akhirnya terjerumuslah dan kesananya jadi ketagihan. Nah, yang berbahaya itu efek dari ketagihannya. Kemudian yang kedua, kompensasi seseorang yang memiliki masalah biasanya. Mereka ingin lari dari masalahnya, kemudian ada yang memperkenalkan ke narkoba, dia mencoba, akhirnya dia merasa tenang. Padahal yang sesungguhnya permasalahannya tidak selesai, tapi timbul permasalahan baru, yaitu dia kecanduan atau ketagihan dari narkoba tadi. Yang ketiga, kalangan anak muda sekarang biasanya agar diterima di lingkungannya, trennya itu dia harus mengkonsumsi salah satu jenis narkoba. Nah, hati-hati dalam pergaulan, hati-hati dalam berteman. Ya, bahkan kita itu harus menjadi ragi untuk teman-teman kalian ke dalam kebaikan. Bukan kita yang terbawa, karena anak-anak muda sekarang itu lebih cepat terbawa terbawa lingkungan. Ya, jadi hati-hati. Dan yang keempat, biasanya dia mencoba terus ketagihan. Pengertian yang salah, kalau nggak nyoba, kita kategorinya bukan orang yang ngetren atau orang yang bergaul gitu ya. Jadi dicoba, kemudian ketagihan. Kemudian yang keenam itu adalah pengendalian diri. Karena pengendalian diri dari seseorang itu kurang, maka dia akan menyalahgunakan fungsi dari narkoba tadi. Jadi hati-hati ya dengan rasa ingin tahu, dengan permasalahan, kemudian supaya diterima di lingkungan, pengertian yang salah dicoba dan ketagihan, juga cara mengendalikan diri. Untuk itu maka kalian dengan adanya ilmu ini tentang narkoba, kalian bisa memilah, memilih, bahkan kalian juga memberitahu ini loh dampak dari narkoba yang sangat berbahaya untuk kesehatan, khususnya bagian sistem saraf manusia. Kalau sudah terganggu, jangankan untuk berpikir yang baik, ya, yang akhirnya nanti kesananya mungkin akan jadi sampah masyarakat, tidak dihargai karena perilaku kita yang salah. Itu. Nah, di sini saya perlihatkan gambar sistem saraf. Bagian apa yang terganggu dari narkoba ini adalah bagian dari sistem saraf manusia, bagian memorinya, bagian sistem saraf pusat, di mana saraf pusat itu sebagai pusat kita untuk berpikir, ya. Bagaimana seorang siswa kalau yang sudah terganggu sistem sarafnya bisa berpikir dengan baik, dan sangat sulit dari penyalahgunaan tadi sangat sulit untuk bisa kembali normal. Karena apa? Sistem saraf itu merupakan pusat ya dari segala kegiatan di dalam tubuh manusia. Yang selanjutnya, nah di sini bahaya narkoba itu dari sisi kesehatan dan sisi psikolog. Yang pertama dari sisi kesehatan, satu, merusak bagian organ-organ tubuh, terutama tadi yang Ibu sampaikan, otak, kemudian paru-paru, kemudian apalagi jantung, kemudian apalagi ginjal, kemudian apalagi hati. Makanya sayang sekali apabila semua organ tubuh kita tidak dipelihara, malahan dirusak dengan narkoba tadi. Kemudian yang kedua, bisa menimbulkan penyakit HIV juga atau AIDS karena penggunaan alat suntik ya. Karena narkoba itu salah satu penggunaannya ada yang dengan menggunakan suntik atau dihisap dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, apabila sudah menggunakannya keseringan atau terlalu banyak, dia akan terkena overdosis. Overdosis itu berbahaya, ya, dan itu bisa menimbulkan yang keempat, yaitu kematian. Jadi anak muda mati sia-sia hanya karena narkoba sangat disayangkan. Sementara kalian adalah generasi yang harus dibentuk menjadi penerus para orang tua atau mungkin nanti tokoh-tokoh yang sudah mulai tergantikan oleh kalian. Kemudian dari psikolog, yang pertama kriminalitas. Kriminalitas karena dia sudah ketergantungan, dia berusaha mencuri, mengambil yang bukan haknya untuk memenuhi rasa ketagihannya. Kemudian yang kedua, terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena kadang dia pengguna, kemudian dia mengendarai kendaraan, akhirnya dia berada dalam kondisi halusinasi dan dia kadang-kadang bisa menimbulkan kecelakaan kepada orang lain atau untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, kejahatan seksual.
kejahatan seksual karena dia di bawah kesadaran, dia bisa memperlakukan orang tidak sesuai pada norma yang seharusnya tidak dia lakukan. Ya, terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bisa timbulnya tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan di sini karena dia di bawah alam sadarnya, dia kadang-kadang jalan sempoyongan, kemudian dia dengan saking percaya dirinya dia berani, seolah dia tidak salah, kemudian dia berkelahi dan sebagainya. Bahkan sampai terjadi kekerasan yang di luar batas seorang yang normal. Kemudian yang kelima, sisi psikolog, keuangan. Dari sisi materi, untuk membeli narkoba itu harganya cukup mahal. Kadang bisa mengeluarkan kocek yang tidak normal gitu ya. Sehingga untuk mendapatkan uang itu dia melakukan kriminalisasi. Ya, jadi psikolognya itu sangat banyak. Kemudian yang terakhir, disharmoni di keluarga. Akhirnya dengan kelakuan, sikap dia seperti itu, di dalam keluarga tidak terjadi keharmonisan, seolah-olah dia diasingkan dari lingkungan masyarakat, khususnya dari keluarganya. Maka jangan coba-coba untuk mendekati narkoba, karena itu bahaya narkoba dari sisi kesehatan juga dari psikolog. Mudah-mudahan penyampaian ini ada manfaatnya untuk kalian semua. Kenapa disampaikan sebagai dasar bahwa jangan sekali-kali mendekati narkoba yang terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, itu 3 jenis narkoba yang harus kalian jauhi. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian sebagai bekal kalian menjadi siswa-siswi yang sukses kemudian hari. Itu saja mungkin penyampaian materi dari Ibu kali ini. Terima kasih. Sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.